Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Properti. Balik lagi nih di channel Cemara Properti. Kali ini saya saat ini berada di daerah masih Kabupaten Bogor, wilayah Bogor, lebih tepatnya di Jalan Raya Parung Bogor. Dan hari ini saya akan ingin mereview sebuah rumah, itu layoutnya menarik banget. Sebelum kita akan mereview, kita lihat dulu dari sekelilingnya nih. Untuk lokasi di sini, di Jalan Raya Parung Bogor ini, lokasi unit ini, rumah yang akan saya review, untuk segala akses keperluan kamu nanti punya unit ini itu masih aman ya. Misalnya kamu ingin ke sarana pendidikan. Nah, sekolah-sekolah di sini aksesnya masih terjangkau semua. Lalu ke sarana kesehatan. Misalnya kamu gak enak badan, berobat, aksesnya masih dekat juga. Lalu untuk kebutuhan berbelanja, kebutuhan shopping kamu, mall dari sini dekat apa jauh? Wah, justru masih bisa juga, masih dekat banget nih dari area departemen store, biasa buat belanja, shopping, dan kebutuhan rumah. Lalu selain itu, misalnya kamu ingin liburan yang lebih jauh, ke puncak atau ke Jakarta, tenang aja. Di sini lokasinya, akses tolnya, jaraknya masih cukup dekat juga. Jadi misalnya kamu ingin mobilitas, keluar rumah, keluar kota, ke Bogor, ke Jakarta, itu masih aman semua. Selain itu, di unit ini fasilitas umumnya masih oke juga kok. Nanti akan segera dibangun berupa clubhouse. Selain clubhouse itu ada kolam renang, juga taman bermain anak. Jadi misalnya kamu punya unit ini kan, sudah punya anak, nanti kalau misalnya mau main, gak usah harus keluar dulu, karena manfaatkan aja dulu fasilitas umum yang sudah disediakan di lokasi sini. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu. Dan selain itu, untuk area depannya itu sudah ada area komersil, area pertokoan. Jadi kemungkinan misalnya area komersilnya sudah jadi, mungkin di situ ada wisata kuliner di sana, kamu ingin icip-icip, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi keluar rumah. Tinggal jalan ke depan aja, sudah sampai ke area pertokoannya. Dan nggak lupa juga buat keamanan, sistem keamanan di sini menggunakan sistem one gate ya. Jadi keluar masuk lewat satu gerbang. Jadi misalnya masih aman banget. Misalnya tamu atau kamu pasti akan ketahuan semua nih, oh ini bukan penghuni sini. Oh, misalnya kamu udah punya unit ini, kamu akan ketahuan sebagai penghuni di sini. Jadi keamanannya masih aman semua yang ada di lokasi di sini, gitu dia. Dan seperti apa rumah yang akan saya review, makanya jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di seunitnya nih. Untuk seunit di sini itu ada 3 tipe ya, dan tipe pertama itu 6/12, tipe kedua itu 6/15, dan tipe ketiga 7/15. Nah, untuk ketiga tipe itu harganya bervariasi. Untuk tipe pertama itu harganya dimulai dari 900 jutaan aja, dan untuk tipe kedua yaitu tipe 6/15 itu harganya mulai 1,1 M aja, dan tipe ketiga yang paling besar itu 7/15 itu harganya 1,4 M. Dan seunit yang akan saya review ini yaitu tipe rumah kedua dengan tipe 6/15 dengan luas bangunan itu sekitar 88 kali 90 meter. Nah, seperti apa rumahnya? Kalian sudah lihat sendiri, ada di belakang saya, ini fasad dari rumahnya yang saya akan review di konten YouTube kali ini. Dan mari kita akan review sama-sama ya. Untuk dari fasadnya, kita lihat dari atapnya dulu ya. Untuk bentuk atapnya itu dia menggunakan atap model Skandinavian, atap pelana. Nah, ini untuk bagian atap. Dan untuk rangka atapnya itu dia menggunakan struktur baja ringan. Selain itu, untuk gentingnya dia menggunakan beton ringan. Itu untuk bagian atasnya. Dan untuk keseluruhan tembok, dia menggunakan plester acian halus dengan kombinasi warna seperti ini, warna putih abu-abu. Lalu ada sedikit ornamen nih, yang mendukung aksen modern, minimalis, jadi nggak monoton yang berkonsep Japandi yang selalu menggunakan aksesoris kanwood aja. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini ada aksesoris buat menambah estetika, yaitu sebuah batu tempel dengan motif model batu bata. Ini bukan batu bata asli ya, ini hanya aksesoris batu tempel. Lalu ada kanwoodnya, ada tekstur-tekstur kayunya di sebelah sini sama di daerah samping rumah. Nah, jadi kesannya itu kalau misalnya hanya perwakilan satu, kalau Japandi kan pasti menggunakan kayu semua kan wood gitu. Kalau tipe lain satu penggunaan aksesoris satu doang. Nah, kalau ini ada dua, ini penggunaan batu tempel model bata merah, lalu dengan aksesoris kanwoodnya. Ini untuk dari fasad keseluruhannya dulu nih. Tadi dari atap
dari acian temboknya, lalu di sini ada aksesoris ornamen, dan sekarang kita ke bawah. Nah, kita akan membahas carportnya nih ya. Nah, carportnya ini cukup luas, bisa lihat sendiri, ini carportnya itu muat untuk 2 mobil. Nah, dan untuk bahan carportnya, dia menggunakan rabat beton dengan ada tali airnya kayak gini nih. Jadi kalau misalnya musim hujan, jadi air itu nggak menggenang, atau istilahnya bahasa sayanya itu ngembeng airnya. Nah, jadi kan kalau ngembeng akan otomatis nanti akan berlumut ya, jadi licin. Ini makanya dibikin tali air seperti ini. Itu dari atas, tengah, ke bawah sampai carport sudah saya bahas. Lalu ada satu poin lagi. Nah, karena show unit ini modelnya hook. Nah, di belakang saya kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada taman model untuk khusus hook ya. Nah, patut di garis bawahi dulu untuk model hook. So unitnya persis seperti ini. Nanti kalau kamu mau punya unit yang ada hooknya seperti ini, tapi kalau misalnya punya unit yang tanpa hook, taman sampingnya nggak ada. Jadi hanya langsung ada akses taman ke belakangnya aja. Itu dia disclaimer dulu ya, biar nanti nggak ada kesalahpahaman lagi. Ini dari fasad depannya, sekarang kita agak maju sedikit sebelum kita ke dalam. Oke, kita sudah mau masuk ke dalam nih. Di sini udah ada jendelanya gede banget ya. Nah, untuk rangka jendelanya, kusen jendelanya itu dia menggunakan aluminium, anti rayap, tahan api juga. Dan kenapa gede? Karena nanti kalian bisa lihat sendiri ketika masuk ke dalam, itu suasana vibes-nya itu, cahaya masuknya enak banget. Jadi ruangan dalamnya terasa terang dan otomatis terasa lega. Nah, itu dia salah satu jawaban kenapa di show unit ini, dan unitnya konsepnya menggunakan kaca yang lebarnya seperti ini. Kita geser sedikit. Nah, ada rangka pintunya dulu. Ini rangka pintunya dia menggunakan, bentar, saya cek. Kayu solid. Nah, kayu solid. Termasuk daun pintunya. Nah, jadi untuk kusen dan daun pintunya dia menggunakan kayu solid. Lalu sebelum kita masuk, nah ini poin plus lagi nih. Unit ini itu dia menggunakan smart door system. Jadi untuk urusan keamanan otomatis pasti lebih aman. Karena dia menggunakan akses kunci dengan kombinasi tertentu yang pastinya susah dah kalau misalnya maling ada niatan mau mencuri barang-barang berharga kalian, otomatis mikir 2 kali dulu. Sebelum ke dalam, dari carport tadi saya ada naikkan sedikit. Nah, ini area bisa dibilang model terminal lah. Ini kan karena show unit ini jatuhnya masih kosong, nanti mungkin bisa jadi area terminal. Kalau misalnya kamu capek, di sini akan ada penambahan kursi, bangku, kursi lagi untuk santai-santai di depan rumah. Itu dia untuk dari fasad depan, dari atas, tengah, ke bawah, sampai depan sini. Dan sekarang kita akan lihat yuk dalamnya seperti apa. Oke, sekarang kita udah ada di dalam nih. Wih, bener emang. Kaca dari depan rumah gede, cahaya masuk ke sininya tuh gede banget. Jadi ruangan terasa luas juga nih. Dari luar kita masuk ke dalam, tar dulu nih. Ini menurut saya biasanya model show unit ini dari akses masuk bisa jarang banget nih saklar lampunya rapi-rapi kayak gini. Biasanya cuma satu atau dua. Cuma kayaknya untuk tipe ini dibikin lebih apa ya? Lebih praktis. Jadi kalau mau apa-apa akses lampu langsung ada di sini semua. Dan ngomong-ngomong soal lampu, saya akan jelasin satu yang kelewat juga nih. Ngomong-ngomong soal masalah listrik, dan untuk unit ini sudah menggunakan underground cable. Jadi semua kabelnya itu udah di bawah tanah semua ya. Jadi nggak ada lagi pemandangan di langit-langit depan rumah kalian itu ada tiang-tiang listrik, ada kabel melintang, otomatis kalau misalnya musim layangan tiba-tiba ada layangan nyangkut di situ, itu sudah aman semua. Dan termasuk untuk utility-nya seperti saluran air, got, semua sudah ditutup dengan beton rapi, dengan akses jalannya menggunakan paving block. Nah, itu untuk keseluruhan dari hunian di sini. Itu dia. Dan sekarang kita sudah sampai di
ruang tengah. Nah, ruang tengahnya ini konsepnya open space ya. Nah, jadi konsep open space ini dia menyatu dengan 3 tempat nih menurut aku. Nah, pertama dari area living room di sini, lalu di sebelah kanan saya itu ada bisa jadi contoh untuk area makan, lalu nah di belakang kalian, nah dari posisi kameramen itu ada area dapurnya. Nah, jadi konsep open space-nya ini tanpa sekat. Nah, jadi mobilitas kalian itu lebih mudah. Jadi misalnya masuk, nah capek, minum, tiba-tiba jalan ke sini, wih udah nyampe dapur, kita minum, mau nyantai dulu nonton TV, jalan ke depan sedikit, sudah nonton TV, atau mau langsung makan, dibuatkan istri, tinggal langsung duduk aja. Nah, udah enak kan? Ini dia salah satu keunggulan konsep open space ya teman-teman. Jadi tanpa sekat sama sekali, dan ukurannya cukup luas juga. Dan satu lagi, nah kalian bisa lihat di sini nih. Ini yang seperti yang saya bilang tadi di depan ya. Nah, di depan itu ada taman. Cuma untuk tipe hook nih, disclaimer lagi. Nah, ini dia tamannya. Nah, tuh. Kalian bisa lihat sendiri, ini untuk tipe hook ini tamannya bentuknya letter L. Jadi dari halaman samping sampai ke halaman belakang kayak gini. Jadi menurut saya, ini untuk area cuci jemur udah pasti enak. Cuci jemurnya di luar, jemur juga di sini enak, aman, dengan pembatas tembok yang tinggi, terhindar dari ya penyakit-penyakit masyarakat pada umumnya seperti maling jemuran dan lain sebagainya kan. Jadi sini aman. Ini untuk tipe yang pakai hook ya. Disclaimer dulu nih. Jadi ya, dan sekarang kita ke dalam lagi yuk. Nah, oke. Sekarang kita sudah balik ke dalam lagi. Sebelum ke lantai atas, ada satu kamar mandi. Nah, di belakang saya ini ada kamar mandi. Kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. Ini dibilang nyebutnya itu sebenarnya bukan kamar mandi. Untuk istilah propertinya ini dia menggunakan namanya powder room ya. Nah, powder room itu fungsinya ini hanya untuk kegiatan cuci-cuci ringan aja seperti cuci muka, cuci kaki kan. Nah, jadi untuk mandi di sini belum tersedia. Tapi untuk kebutuhan buang air besar sudah ada. Minusnya kalau buat mandi nggak bisa. Itu dia. Itu fungsinya dari namanya powder room. Dan sekarang kita mau lihat apa yang ada di lantai atas yuk. Oke teman-teman nih, kita menuju ke lantai 2. Sebelum ke lantai 2, nah di belakang saya ini ada akses jendela. Bukan akses jendela, ada penambahan jendela di mana otomatis pencahayaannya di lantai 2 jadi terang, serasanya jadi luas juga. Oke, sekarang kita sudah ada di lantai 2-nya nih. Nah, di lantai 2 ini itu ada 3 kamar dan 1 kamar mandi. Seperti apa? Yuk kita cek dulu. Oke teman-teman, nah kita sampai di salah satu kamarnya ya. Ini menurut saya ini untuk ukuran kamar anak ya. Nah, dengan ukuran yang simpel dan minimalis kayak gini, sudah pasti peruntukannya untuk kamar anak dengan ukuran seperti ini. Untuk penempatan aksesoris masih cukup, seperti penempatan wardrobe, kasur. Nah, untuk yang punya anak perempuan, nah meja rias bisa taruh sini. Masih aman. Memang peruntukannya kamar anak perempuan ya, dengan aksesoris dan segala macam. Dan di kamar anak ini sudah ada akses cahaya masuknya di sebelah samping, gede banget nih. Jadi kalau misalnya pagi-pagi, wah enak banget bangun pagi, buka hordeng, buka jendela, wah udara pagi, jadi bikin seger. Ini untuk di kamar anaknya. Dan sekarang kita cek ke kamar sebelah. Oke, tadi dari kamar anak untuk perempuan. Dan sekarang nggak enak dong kalau nggak punya anak pasang-pasangan, punya anak perempuan, punya anak cowok. Nah, ini dia. Menurut saya ini kamar anak yang otomatis looks-nya aja untuk contoh unitnya ini buat
kamar anak laki-laki. Masih muat semuanya. Masih muat, taruh lemari di sini ada, kasurnya apalagi. Nah, meja belajar ada, dan sama untuk kamar anak, akses jendelanya juga gede. Jadi masih untuk masa-masa anak kan masa-masa pertumbuhan, belajar, dia butuh yang namanya dorongan motivasi, inspirasi. Sebenarnya ini sepele penggunaan jendela ini, tapi karena udara, otomatis kan udara pagi, kalau misalnya jendela gede, udara segar lebih masuk ke dalam, otomatis kita semua, bukan kita semua, nanti anak-anak kalian semua, otomatis dia akan jadi lebih semangat lagi menghadapi harinya. Itu dia untuk kamar anak ini, dan sekarang kita ke kamar mandi. Oke, sekarang kita sudah ada di kamar mandinya. Nah, kita maju, saya mundur dikit, kamera maju. Nah, ini dia. Ini untuk ukuran kamar mandi yang ada di lantai 2-nya. Ini baru namanya kamar mandi ya teman-teman, karena nah udah ada showernya nih. Kalau misalnya di lantai bawah kan sudah nggak ada showernya ya, makanya dia disebutnya powder room. Jadi kalau di powder room hanya untuk cuci-cuci ringan, dan ini untuk mandi sudah bisa digunakan. Kalian bisa lihat sendiri, sudah ada wastafel, kloset duduk, dan showernya. Dan untuk spesifikasi penggunaan lantai, dinding, itu dia. Nggak kelupaan juga, saya akan mau kasih tahu, dia menggunakan granit dengan ukuran 60 kali 60. Termasuk granit yang ada di seluruh hunian ini. Itu dia. Karena apa? Karena di kamar mandi menggunakan granit, otomatis untuk penggunaan lantainya dia menggunakan granit yang sama, tapi hanya beda tekstur aja. Kalau misalnya kamar mandi kan menggunakan granit anti licin supaya nggak kepleset, tapi kalau misalnya untuk hunian ruangan seperti living room tadi, dia menggunakan granit biasa, tapi dengan ukuran yang sama, 60 kali 60. Itu dia untuk kamar mandinya. Dan sekarang saya ingin kasih tahu salah satu master bedroomnya, ini menurut saya epic banget nih. Kita ke samping. Oke, ini dia. Kita sudah sampai di master bedroomnya yang menurut saya ini epic banget teman-teman. Nah, pas banget siang kayak gini, masuk capek kerja, masuk kamar ngelihat, wih, nah ini salah satu menurut saya ini poin plusnya banget di hunian ini. Jadi aktivitas masuk ke kamar, master bedroomnya langsung ada, nah gede banget. Tuh, ini ada jendelanya bisa dibuka, ini ada akses untuk balkon keluarnya. Nggak cuma bentukan kotak gini aja, sampai ke atas-atas dia modelnya seperti itu, bukan kotak doang. Jadi enak banget looks-nya itu, cahaya yang masuknya jadi lebih banyak juga. Jadi kamar otomatis jadi lebih lega, cahaya yang udara masuk jadi lebih banyak, otomatis ruangan master bedroom-nya jadi lebih sejuk. Kalian bisa lihat sendiri, ini untuk ukuran master bedroom-nya yang luas, dan ada kamar mandi di dalamnya. Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita sudah sampai di kamar mandi yang ada di master bedroom-nya. Nah, coba saya begini ya. Tadi kan di kamar mandi sebelah begini, kalian bisa menimbang. Bukan menimbang ya, mengukur-ngukur nih. Untuk ukurannya menurut saya masih sama, dan sudah ada wastafel, kloset, dan showernya juga untuk kebutuhan mandi atau cuci ringan juga. Tapi untuk kamar mandi ini posisinya ada di master bedroom. Itu dia. Untuk hunian ini dengan 3 kamar dan 2 kamar mandi plus 1 powder room-nya. Gimana? Epic banget kan? Sekarang kita keluar yuk. Gimana? Kalian sudah terbayang-bayang mau punya unit ini? Menurut saya di harga tadi sekitar 1,1 M ini untuk 2 lantai, 3 kamar, 2 kamar mandi, dan 1 powder room ini, apalagi punyanya di model hook. Kayak tadi tamannya juga enak banget tuh, buat area cuci jemurnya juga oke. Menurut saya worth it dah, ibaratnya ini salah satu kesempatan yang saya harapkan buat kalian yang nonton semua, jangan sampai kelewat juga nih. Takutnya kan unitnya keburu habis duluan. Sudah dia. Dan untuk selanjutnya ini, kamu hanya butuh, bukan kamu hanya butuh, hanya dengan 5 juta rupiah, kamu sudah dapat all in semuanya. Nah, gimana? Tambah menarik lagi nggak? Ibaratnya dengan 5 juta all in, kamu sudah punya unit yang menurut saya pun mereview untuk rumah sejauh ini salah satu rumah dengan layout dan model yang menurut saya menarik banget. Menurut saya ibaratnya jangan disia-siain ini momen ini buat milikin unit ini. Apalagi terutama yang di hook ya, karena ini disclaimer.
untuk show unitnya berada di Hook. Dan disclaimer lagi, segala bentuk di show unit seperti furniture dan segala macamnya itu hanya untuk contoh saja. Nanti kalau misalnya kamu punya unit ini, itu semua tanpa furnis. Oke, sampai di sini dulu review rumah kali ini. Untuk misalnya informasi selanjutnya, saya letakkan info nomor di deskripsi video. Oke, dari saya sampai akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.